Pak Susno, tentang judi online, akhir-akhir ini kan marak sekali ya Pak ya. Ada yang sudah kehilangan nyawa, kehilangan harta, kehilangan keluarga dan macam-macam. Apakah sesulit itu diberantasnya? Lebih sulit mana memberantas judi online dengan offline, Pak? Ya, saya juga heran ya, judi online. Setelah datanya demikian, langsung heboh seluruh Indonesia. Padahal ini sudah lama. Dan informasi ini sudah disampaikan oleh PPATK kepada pemerintah maupun kepada DPR. Bahwa judi online omsetnya udah besar, pemainnya ini kok seperti nggak peduli gitu ya. Iya. Seperti nggak peduli. Begitu rapat dengar pendapat terakhir kemarin, heboh bahwa telah ratusan triliun dan korbannya sudah banyak. Berantas judi online tidak sulit. Yang sulit itu berantas judi offline yang tertutup. Kalau judi online itu kan jelas, rekeningnya jelas. Pasti ada rekening, karena tanpa rekening, pemain tidak punya rekening, bandar tidak punya rekening, nggak bisa. Nggak bisa main. Ya, jadi medianya itu rekening dan IT untuk online. Jadi berantasnya jauh lebih gampang daripada judi offline. Kalau judi offline itu kan dalam rumah, di kamar, di kapal, pokoknya tertutup kecuali yang kecil-kecilan, dadu koprok itu biasanya di pinggir jalan, terus itu rakyat kecil main domino, sabung ayam gitu kan. Dan itu ada di seluruh Indonesia, itu sejak dunia ada. Jadi lebih sulit memberantas judi offline daripada judi online gitu. Nah, mana judi online ini juga sudah sampai ke kalangan elit ya, Pak ya? Iya, kalangan elit, anak-anak sekolah juga sudah masuk ke situ. Kemarin kan ketika rapat dengar pendapat antara PPATK dengan Komisi 3 DPR RI, ada disampaikan sejumlah nilai. Ini angkanya akurat nggak ya, Pak? Kalau data PPATK, karena itu jejak elektronik, pasti akurat. Karena besaran angka transaksi itu diketahui dari rekening mana, ngalir ke rekening mana. Kalau dijumlah selama periode tertentu ya ketemu angkanya. Jelas akurat, bukan main-main, bukan praduga. Bukan tebak-tebak manggis ya, Pak? Bukan tebak-tebak, bukan ramalan dukun, itu PPATK itu kan elektronik, data elektronik. Pasti pas itu ya. Tadi kan Bapak sampaikan juga bahwa antara pemain dan bandar ini sebetulnya mereka menggunakan rekening tertentu. Berarti kan harusnya identitas pemain atau bandar ini bisa diketahui atau dilacak dong, Pak? Diketahui, bandar diketahui nomor rekeningnya, pemain diketahui nomor rekeningnya, bahkan sampai PPATK tahu di DPR itu ada 82 orang, namanya A, B, C, D, E, Heboh itu F. kemarin, Pak. Kemudian di KPK pun ada, kemudian di polisi pun ada, ya. kemudian di Militer. Kementerian Kominfo yang ngatur apa masalah IT, yang mau bermain judi online-nya pakai IT itu katanya mau diblokir IT-nya, juga ada yang main. Jadi kalau PPATK itu jelas. Jadi sekarang tinggal benaran mau diberantas apa enggak. Datanya sudah jelas, nomor rekening sudah jelas, nama pemain sudah jelas. Jadi operasinya nggak usah dioperasi semua HP, dilihat, dan nggak usah. Apa Pak cara yang paling ampuh untuk berantas? Ya udah bekukan aja rekeningnya. Kalau rekeningnya sudah beku, nggak bisa main lagi kan. Transfer nggak bisa, untuk debit nggak bisa, kredit nggak bisa, ya stop ya. Stop sampai di Nah, situ iya. saja ya. Jadi tergantung niatnya. Kalau saya tanpa niat, ini nasibnya akan sama dengan Satgas Pungli. Satgas Pungli hilang tak berkesan. Satgas Kanjuruhan hilang tak berkesan. Kan hobinya bangun satgas niat. Jadi semuanya wabil niat. Kalau niatnya betul mau berantas ya bisa. Satgas Pungli, Punglinya masih terus. Satgasnya masih. Kemudian kasus apa? Satgas apa lagi yang korupsi di Kementerian Keuangan yang sekian triliun? Ya, gitu juga, hilang juga. Jadi karena saya ini mantan PPATK, saya 4 tahun di PPATK, saya juga mantan penyidik.
Ya, ya Sebetulnya tidak terlalu sulit ya Pak ya. tidak terlalu sulit dan saya pesimis ini bisa. Oke, kita tunggu aja. Terima kasih.